dalam mafhumnya, sungguh beruntung orang yang mengikhlaskan hatinya untuk beriman kepada Allah, menjadikan hatinya selamat daripada kesyirikan, menjadikan lidahnya jujur, dan menjadikan jiwanya tenang, dan menjadikan telinganya mau mendengar kebaikan, dan matanya mau melihat dengan pandangan iman. Begitu sangat sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hadirin, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memberi rahmat kepada kita menjadi orang yang beriman, yang mau duduk bersama-sama memikirkan perkara yang sangat besar yang suatu saat akan terjadi pada diri kita, bahwa kita akan benar-benar akan berada di alam akhirat dan kita akan dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat. Di akhirat hanya ada dua jalan saja, yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita akan berakhir dengan kematian. Dan kematian adalah gerbang untuk menuju kehidupan akhirat. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan masuk ke liang kubur. Di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu neraka. Manusia yang ada di dalam kubur, dia akan menunggu datangnya hari kiamat, hari yang sangat besar, hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia akan berbondong-bondong menuju alam mahsyar, berlari menuju alam mahsyar. Allah Subhanahu wa taala saat itu akan mendekatkan matahari, jaraknya begitu dekat. Manusia akan berdiri di atas lempengan tembaga yang begitu panas, dan matahari didekatkan sehingga orang yang tidak ada iman, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu manusia akan tenggelam dengan keringat-keringatnya. Bahkan saking panasnya sehingga otak kepalanya hingga mendidih. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari hisab adalah hari yang sangat berat. Hari perhitungan, hari keputusan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan, memberikan keadilan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, ada yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, dan ada yang Allah Subhanahu wa taala biarkan menderita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak ada iman, dia akan menderita. Dia akan menderita dan akan menangis dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang akan pertama kali yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka salatnya akan menjadi cahaya, akan menjadi pembela dan menyelamatkannya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka tidak akan dapatkan cahaya, tidak ada pembela dan tidak akan selamat baginya pada hari kiamat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berwudu dengan sempurna dari rumahnya lalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala akan perhitungkan. Setiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni satu kesalahan dosa. Setiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita melangkahkan kaki kita, maka semakin tinggi derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah jantungnya suatu kampung dan tempat berkumpulnya orang-orang beriman, benteng tempat berkumpulnya orang-orang beriman, dan sebagai sumber datangnya cahaya hidayah, yaitu dengan jalan dakwah, jalan hidup Nabi SAW dengan menghidupkan 5 amal: dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, dan khidmat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid yang sudah kita bangun, bagaimana kita hidupkan, kita makmurkan. Saat ini umat Islam telah lari daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala, melupakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengecilkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat ini manusia hanya mencari keuntungan-keuntungan dunia.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat saat ini lah meninggalkan daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga masjid sebagai jantungnya suatu kampung telah mati, sepi bagaikan kuburan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saat ini masjid dalam keadaan mati, sepi bagaikan kuburan? Karena umat Islam saat ini dalam keadaan hatinya telah mati. Dan hati yang telah mati, maka imannya dalam keadaan sakit kronis, dalam keadaan bahaya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang iman dalam keadaan bahaya ini karena di dalam hatinya ada kebesaran dunia, ada kecintaan kepada dunia melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa iman bisa lemah? Karena hari-hari tidak dibicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari tidak dibicarakan pentingnya negeri akhirat, rindu kematian, rindu kemati dalam keadaan beriman, rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari kita tidak membicarakan kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari kita tidak mendengarkan kehebatan Allah, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Yang hari-hari yang kita dengarkan, yang kita bicarakan hanya kebesaran dunia. Sehingga kebesaran dunia telah masuk ke dalam hati. Kecintaan kepada kampung akhirat telah hilang dalam hati kita. Hari ini Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak suka di dalam hati kita apabila ada kebesaran dunia. Yang inginkan dari hambanya itu bagaimana hati kita ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga lidah kita basah dengan zikrullah. Sehingga tubuh kita akan digerakkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengeluarkan kebesaran dunia, mengeluarkan racun-racun dunia, mengeluarkan daripada penyakit hati yang ada dalam hati kita. Maka penting hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia adalah bukan tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Harta benda yang kita kejar siang dan malam, peras keringat banting tulang, semua akan kita tinggalkan. Orang yang mencari kebahagiaannya dengan harta benda bagaikan orang yang kehausan, yang tidak bisa menghilangkan rasa hausnya walaupun diminumkan air lautan seluruh samudera. Dan orang dunia ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala, manisnya dunia hanya berkesan kepada orang yang lemah keyakinan imannya. Ulama akhirat mengatakan, barang siapa yang mencurahkan perhatiannya untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rasa kaya dalam hatinya. Dunia menjadi hina baginya, namun dunia akan datang sendiri padanya dengan hina-hina. Namun barang siapa yang mencurahkan perhatiannya untuk dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kemiskinan dan kelaparan di depan matanya, sehingga hidupnya akan gelisah dan susah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang waliullah Syekh Malik bin Dinar rahmatullahi mengatakan, sejauh mana seseorang itu hanya sibuk memikirkan urusan dunia, hanya sibuk merisaukan urusan dunia, maka sejauh itu pula dia akan dihilangkan kerisauan akhirat dari hatinya.